Baik, selamat siang. Saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Ngada. Agenda kegiatan siang ini adalah mendampingi tersangka Bapak Nikolaus, tersangka kasus dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dengan korban kepala desa, ya, baru PL1, inisial BG, beberapa waktu lalu. Jadi setelah melewati proses penyidikan, saat ini sudah memasuki tahap 2, berkas sudah P21. Dengan demikian penanganan perkara ini yang sebelumnya, ya, di penyidik Polres Ngada, saat ini sudah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Pasal yang dikenakan saat ini adalah pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum tersangka Nikolaus, kami menyampaikan apresiasi, mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi, ya, kepada Polres Ngada dan juga Kejaksaan yang sudah lama berproses. Akhirnya saat ini sudah bisa P21 dan tahap 2 pelimpahan tersangka dan BB. Dengan pasal yang dikenakan saat ini, saya sebagai kuasa hukum, ya, kuasa hukum tersangka, saya menilai penyidik Polres Ngada, ya, dia dia tidak pede, ya, menunjukkan ketidakpedean, ya, tidak percaya diri atau kebimbangan, ya, dalam menentukan pasal, ya, sehingga dalam kasus ini harus ditentukan 3 pasal, ya, begitu. Kalau saya sebagai penasihat hukum, atau saya lebih menantang, ya, gitu. Menantang dalam arti kalau penyidik yakin, ya, bahwa ini adalah pembunuhan atau pembunuhan berencana, ya tetapkan saja pasal pembunuhan 340, ya, pembunuhan berencana, atau pembunuhan 338, ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan pasal 351 ayat 3. Ya, tapi ini siapapun bebaslah berpendapat. Jadi saat ini saya menyampaikan pendapat sebagai kuasa hukum. Saya menilai bahwa, ya, ini adalah bentuk kebimbangan penyidik Polres Ngada, ya, karena dia tetap alternatif, ya, tetap menggunakan pasal 13 ayat 3, ya, karena dia punya ketakutan jangan sampai nanti ketika diuji di persidangan, ya, pasal pembunuhan berencana, unsur-unsur baik pembunuhan maupun pembunuhan berencana, ya, mungkin punya kebimbangan atau ketakutan jangan sampai tidak bisa dibuktikan, ya, mungkin berdasarkan fakta persidangan dan lain-lain. Baik, sebelum saya mengakhiri pernyataan saya ini sebagai kuasa hukum yang diberi kuasa resmi, saya ingin menyampaikan sekali lagi, ya, kepada seluruh masyarakat Ngada yang selama ini mengawal kasus ini, ya, supaya nanti kalau ada persidangan bisa hadir langsung di persidangan, ya, supaya kita bisa mengetahui, ya, fakta-fakta persidangan yang terjadi sehingga lebih jelas kasusnya seperti apa. Baik, sekian saja, salam keadilan.